Bagi sebagian orang, kota Liverpool mungkin hanya dikenal lewat band legendaris The Beatles, atau klub sepak bolanya yang merupakan klub tersukses di Inggris, yaitu Liverpool adalah William Henry Quilliam. William merupakan sosok penting dalam perkembangan sejarah Islam di Inggris. Ia tercatat sebagai orang Inggris pertama yang menjadi mualaf pada abad ke-19. William juga merupakan pendiri masjid dan Islamic Center pertama di negeri yang mayoritas penduduknya memeluk agama Kristen Anglikan ini. William lahir di Liverpool pada tanggal 10 April tahun 1856. Ia berasal dari keluarga mapan. Ayahnya, Robert Quilliam, adalah produsen arloji ternama. Seperti kebanyakan keluarga mapan di Inggris pada masa itu, William meniti kehidupannya sebagai pria berpendidikan. Ia pernah belajar di Liverpool Institute serta King William's College di Isle of Man. William tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga Kristen. Perkenalannya dengan Islam terjadi ketika usianya menginjak 17 tahun. Pada usia itu, William mulai menemukan jalan menuju Islam. Proses tersebut datang lewat sebuah penyakit yang ia derita. Guna menyembuhkan penyakit tak dikenal itu, ia menyambangi Maroko. Di Maroko, William mengenali Islam dan akhirnya menjadi mualaf. Namanya pun berganti menjadi Abdullah Quilliam. Memeluk Islam ternyata bukanlah aib bagi Quilliam. Saat kembali ke kampung kelahirannya, ia justru aktif menyemaikan Islam di Inggris Raya. Dikala usianya menanjak 22 tahun, ia mulai merintis karir sebagai ahli hukum. Pada tahun 1878, namanya mulai dikenal sebagai seorang pengacara. Para kliennya terinspirasi melihat sosok Quilliam yang bersungguh-sungguh, serta tidak pernah menyimpan rasa takut. Atas alasan itulah, karirnya di dunia hukum menjadi berkilau. Tak lama kemudian, Quilliam menikahi Hannah Johnston. Setelah menjadi pengacara sukses, batinnya justru merasa miskin, utamanya terhadap nilai-nilai Islam. Quilliam pun merasa perlu untuk mempelajari Islam lebih dalam lagi. Maka, pada tahun 1882, ia berkelana ke Perancis, sebelum menyeberang ke Aljazair, lalu menuju Tunisia. Dari perjalanan yang dilakukannya tersebut, pengetahuan dan pemahaman Quilliam tentang Islam kian mendalam. Merasa cukup berpetualang, ia pun berlayar kembali ke kampung halamannya, Liverpool. Di sana, pada tahun 1889, ia mendirikan Liverpool Muslim Institute, yang beralamat di 8 Brougham Terrace, West Derby Street. Lembaga ini dibuka tepat pada saat umat Kristen merayakan Natal. Tempat di mana lembaga ini bermarkas, kemudian tercatat sebagai masjid pertama di Inggris. Kala itu, tempat ini mampu menampung ratusan Muslim yang ingin beribadah. Dari sanalah, Islam mulai bersemi lalu berkembang ke seluruh daratan Inggris. Tak hanya mendirikan masjid, Quilliam juga membangun lembaga pendidikan.
Ia kemudian menunjuk dua rekannya sesama mualaf asli Inggris, Hashim Wilde dan Nasrullah Warren, sebagai kepalanya. Di lembaga pendidikan ini, disediakan kursus bagi muslim maupun non-muslim. Di tempat ini pula, setiap pekan digelar pertemuan yang bertajuk Debating and Literary Society. Bahasannya bermuara pada sastra dan Islam. Ternyata, kegiatan itu diminati pula oleh kalangan non-muslim di Inggris. Hal tersebut tak disia-siakan oleh Quilliam. Ia pun menggunakan kesempatan itu guna mengenalkan Islam kepada mereka. Usaha Quilliam dalam berdakwah juga ditujukan kepada keluarganya sendiri. Harriet Burroughs, sang ibu, dan putra-putranya, ia ajak untuk masuk Islam. Saat itu Quilliam berhasil merangkul 150 orang asli Inggris menjadi mualaf. Pada tahun 1891, ia bersama putranya mengunjungi Konstantinopel, atau yang kini dikenal sebagai kota Istanbul, atas undangan Sultan Turki Utsmani. Rupanya, upaya dakwah Quilliam mendapat dukungan kuat dari sultan yang berkuasa di Turki kala itu. Ia juga menerbitkan surat kabar Islam pertama di Inggris, yakni The Crescent. Aktivitas ini dijalankan Quilliam dari tahun 1893 sampai 1908. Quilliam memanfaatkan ruang bawah tanah masjid sebagai tempat untuk mencetak karya-karya tulisnya. Selama rentang waktu tersebut, ia berhasil menerbitkan 3 edisi buku The Faith of Islam. Karya Quilliam ini diterjemahkan ke dalam 13 bahasa. Tulisan tersebut melambungkan namanya hingga ke berbagai negara Islam. Quilliam pun menjadi sering melakukan kunjungan ke luar Inggris. Sejumlah pemimpin dunia Islam memberikan penghargaan kepadanya. Ia menjalin hubungan dengan umat Muslim di Afrika Barat. Ia juga sempat menyambangi Lagos untuk menghadiri berdirinya Masjid Sita Bey pada tahun 1894. Pada tahun yang sama, Sultan Turki Utsmani, Abdul Hamid II, mengangkat Quilliam sebagai pemimpin Islam di Kepulauan Inggris. Kiprah sang penyemai nilai-nilai Islam di Inggris ini berakhir pada tahun 1932. Ia wafat di London dan dimakamkan di pemakaman Muslim Brookwood. Quilliam dimakamkan tanpa nisan di pemakaman yang sama dengan Marmaduke Pickthall, sang penerjemah Al-Quran legendaris.